warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahira dari SMA 4 Bangkalan akan memaparkan ceramah dengan judul Ramadan dan Keutamanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji, marilah kita anturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah membuat kita bisa memperbaiki hidup kita ke depannya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat kepada umatnya selebar-lebarnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, segala dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Yang kedua, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita. Namun, seringkali kita lalai dalam membacanya. Maka dari itu, marilah kita jadikan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran dengan cara memperbanyak tilawah dan memahami maknanya. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan penuh kedermawanan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Ada suatu kisah yang sangat inspiratif dan bisa kita ambil hikmahnya. Di sebuah pedesaan terpencil, ada satu keluarga beranggota 3, ayah, ibu, dan satu anak perempuannya bernama Aisyah. Aisyah adalah anak yang sangat rajin. Ia pintar mengaji dan juga selalu membantu kedua orang tuanya. Namun, setiap berbuka puasa, Aisyah selalu melihat teman-temannya berbuka dengan makanan yang lezat, sedangkan Aisyah hanya bisa berbuka dengan makanan sisa sahur tadi. Suatu hari, ada seorang pria yang sangat dermawan. Ia mengetahui kondisi keluarga Aisyah. Kemudian, ia pun datang menemui keluarga Aisyah. Setibanya di rumahnya, pria ini termenung dan sedih melihat kondisi rumahnya yang sangat kecil dan hanya bisa ditempati oleh 3 orang saja. Ia pun masuk dengan mengucapkan salam dan bertemu dengan kedua orang tua Aisyah dan juga Aisyah.
Ia berjanji kepada keluarga Aisyah akan membiayai hidupnya selama 1 bulan Ramadan penuh. Mendengar hal itu, Aisyah pun termenung, namun dia juga bahagia karena ada orang yang ingin membantu kondisi keluarganya. Aisyah pun sedih mendengar hal itu. Ia berjanji dalam hatinya bahwa suatu saat jika ia memiliki harta lebih akan menyumbangkannya kepada fakir, miskin, dan membantu orang lain. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kebaikan sekecil apapun, jika bisa kebaikan itu membuat orang lain bahagia, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Ramadan adalah bulan pengendali diri. Bulan Ramadan tak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan amarah perkataan buruk kita dan juga menahan hawa nafsu kita terhadap lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berbicara kotor dan berkelahi. Jika salah seseorang di antara kalian sedang mencacinya, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini adalah latihan untuk membentuk akhlak yang lebih baik. Ramadan adalah bulan bagi kita untuk menahan diri dari kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Yang kelima, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Artinya, sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam ini, Allah akan mengampuni segala dosa kita jika kita beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita perbanyak sholat malam, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah malam Lailatul Qadar ini, malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya, larangan yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala kita saat berpuasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, haid atau nifas. Dan selanjutnya, hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita saat berpuasa. Yang pertama, sering marah-marah. Yang kedua, tidak bisa menahan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan adalah, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Marilah kita menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa, malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak rasa syukur, perbanyak membaca hamdalah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga kita mengerti tentang larangan-larangan berpuasa dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Marilah kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin dan juga dengan penuh keberkahan. Marilah kita bersedekah
Di bulan Ramadan ini, Allah akan membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya kepada umatnya jika umat tersebut menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Cukup, sekian dari saya, Siti Zahira. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.